Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Wa qala aidan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika dhaful iman. Wa qala aidan tuba liman ja'ala miftahul khair wa mighlaqus syarr atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para kiai, para ustadz, para habaib yang kami muliakan, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah salat maghrib yang kami muliakan, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Pertama-tama bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayahnya. Kita sekalian termasuk orang-orang yang dikasihi oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini, yaitu di rumahnya Allah, di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan pengorbanan kita datang dari tempat-tempat yang jauh, yang dekat. Ada yang dari Penajam sampai ke Berau, ke Melak, yang sangat jauh dari sini. Mudah-mudahan jerih payah bapak-bapak, pengorbanan bapak-bapak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi amal soleh kita dan jadi sebab tersebarnya kebaikan, hidayah di seluruh alam. Bapak yang mulia, kalau kita bisa melaksanakan amal soleh, amal kebaikan itu semata-mata rahmat, kekuatan, taufik dari Allah. Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Kalau kita itu bisa melaksanakan amal baik, apa itu duduk dalam majelis pengajian, kita bisa sholat berjamaah 5 waktu istiqomah, malam bisa bangun tahajud, demikian juga bisa membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, umpamanya kita sodakoh ngisi kotak amal Jumat, bukan hanya 2.000-an tapi 20.000 paling kecil yang kita masukkan ke kotak amal itu adalah semata-mata minallah, dari Allah, harus kita nisbatkan kepada Allah.
Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kalau kita ini melaksanakan amal atau menerjang amal yang buruk, melanggar amal yang buruk, melaksanakan amal sayyi'ah, fa min nafsik, itu karena bodohnya kita, karena kecerobohan kita, atau karena nafsu kita. Jangan sekali-kali kita nisbatkan kepada Allah. Oh, saya memasukkan uang 2000-an ke kotak amal waktu Jumat karena dikehendaki Allah masukkan hanya 2000. Itu namanya salah. Itu namanya bodohnya kita. Saya tidak bisa sholat berjamaah 5 waktu karena dikehendaki Allah tidak jamaah ke masjid. Itu namanya blow on, bodoh. Kita tidak bisa membaca Al-Quran setiap hari karena males atau lebih suka membaca WhatsApp, membaca medsos, membaca Facebook. Ini karena kehendak Allah. Itu namanya jahil, itu namanya bodoh. Di setiap kita melanggar perintah-perintah Allah atau melaksanakan amal sayyi'ah, harus kita nisbatkan, kembalikan kepada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa berbuat amal kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia ini kepada jalan-jalan surga, kepada rumah-rumah keselamatan, rumah surga. Wallahu yad'u ila daris salam. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki mengajak hambanya ini kepada Darussalam, rumah keselamatan atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan surga neraka, tapi Allah Subhanahu itu sebenarnya menghendaki bagaimana supaya hambanya ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, hidayah kepada kita untuk senantiasa beramal kebaikan, berbuat kebaikan. Bapak yang mulia, apa hakikat syukur? Ulama mengatakan hakikat syukur ay ziyadatul khair. Hakikat syukur yang sebenarnya itu adalah meningkat kebaikannya atau bertambah kebaikannya. Ziyadatul khair. Dalam satu hikayat dikatakan di zaman Sayyidina Musa alaihi salam, itu ada orang yang paling miskin. Waktu bertemu dengan Sayyidina Musa, minta kepada Sayyidina Musa supaya ditanyakan kepada Allah, karena engkau ini biasa bisa sowan bermuwajahah kepada Allah, tanyakan kepada Allah. Saya itu sudah bosan jadi orang miskin, jadi orang melarat, jadi kere, sudah bosan. Tanyakan kepada Allah bagaimana supaya saya ini jadi orang kaya raya. Yang satu lagi orang paling kaya minta kepada Sayyidina Musa supaya ditanyakan kepada Allah bagaimana caranya, apa amalannya sehingga bangkrut, jatuh miskin, jadi melarat, jadi kere. Saya sudah bosan dengan kekayaan saya ini. Kalau kita kan aneh ini, semua kita ingin kaya, kok ini sudah kaya ingin jadi miskin. Kita yang duduk di sini ini juga barangkali dalam hati itu ingin kaya semua. Cuma meskipun tidak diucapkan, ya kan? Nek ucapkan kan saru. Kata wong Jawa saru, kepengen sugih, kepengen sugih. Kalau Nabi itu kan doanya kepada Allah, marzuq ali Muhammadin qutan. Ya Allah, berikan rezeki kepada keluarga atau ahli Muhammad, umat Muhammad itu yang cukup-cukup saja. Bukan banyak melimpah ruah, malah maksiat engkau rezeki. Maka betul Sayyidina Musa alaihissalam sewaktu berjumpa dengan Allah, maka ditanyakan dua hal yang berbeda tadi, ngalor karo ngidul. Orang kaya ingin miskin, orang miskin ingin kaya.
Pertama kali yang didatangi oleh Sayyidina Musa orang yang miskin tadi. Maka sangat senang orang miskin tadi. Bagaimana? Apa amalannya wahai Musa? Sudah tidak tahan lagi ini. Ngempet miskin, ngempet jadi orang melarat, jadi orang miskin. Apa amalannya? Apa amalannya? Maka Sayyidina Musa alaihissalam mengatakan kepada orang miskin tadi, gampang. Kalau kamu ingin jadi orang kaya, supaya perintah Allah kepada kamu itu amalannya supaya banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Marah orang tadi, syukur yang bagaimana? Hidup seperti ini, miskin, papa, melarat, balung kere, kok suruh syukur? Syukur yang mana? Tapi begitulah jawaban Allah. Maka ditinggalkan oleh Sayyidina Musa alaihissalam. Kemudian mendatangi orang kaya yang ingin miskin tadi. Begitu sampai di tempat orang kaya tadi, di mangga ke ahlan wa sahlan, masya Allah, betul. Silakan, silakan. Begitu sampai di rumah orang kaya tadi, maka bagaimana jawaban Allah? Katanya kalau kamu ingin jatuh miskin, gampang saja. Supaya kamu ini berhenti bersyukur. Jangan bersyukur lagi, tapi mengeluhlah, ingkarlah kepada Allah. Jangan bersyukur kepada Allah, berhentilah bersyukur kepada Allah. Oh, tidak bisa. Selagi saya bisa baul, bisa buang air kencil, bisa nomor 1. Kalau kita kan nomor 1 namanya itu. Itu maksudnya ke toilet. Nah, kalau nomor 2 BAB. Jadi halusnya itu begitu, bukan kencing, berak, enggak. Jadi nomor 1 dengan lancar, sore itu saya harus bersyukur kok. Suruh berhenti bersyukur gimana? Tidak bisa. Pada waktu itu datang seorang nelayan menjual ikannya. Kemudian ditawarkan orang kaya tadi, ini belilah ikan saya ini baru ikan ini. Kalau di Jawa kan ikan itu mati berkali-kali. Jadi dari Laut Jepara dibawa ke Solo, Sragen, itu sudah mati, dikasih es kan, nanti di situ itu dieskan lagi, nah, terus besok baru dijual tuh sudah mati berapa kali. Ditawarkan ini beli 100 gitu, gampangannya itu. Maka orang-orang kaya tadi dikasih 200 nelayan tadi. Ini 100 untuk ikannya, yang 100 untuk kamu, hadiah. Orang kaya itu begitu. Jadi kalau nawarkan 100 dibayar 200. Jadi kalau orang kaya di Jawa itu nawarkan 100 dinyang mulai dari 25. Saya nggak tahu kalau di Samarinda ini, barangkali ya sama ya. Itu bukan nampakkan orang kaya, orang miskin itu. Orang kaya piro, minta berapa? 100, nah 200. Kemudian ikan tadi dibawa ke belakang, kemudian dipotong-potong. Ternyata di dalam perut ikan itu ada sepasang mutiara yang mahal, sepasang berlian mutiara. Di dalam laut sana kan mutiara mahal itu. Jadi di dalam perut ikan tadi ada 2 butir mutiara yang mahal. Kemudian dibawa keluar, wahai Musa, coba, saya itu hanya sedikit berkorban. Itu orang tadi bilang jual 100.000, saya kasih uang 200.000, ini diganti oleh Allah 2 pasang atau sepasang mutiara yang mahal. Bukan hanya ratusan ribu, bukan hanya ratusan, bukan hanya jutaan, tapi bisa miliaran si sepasang mutiara tadi itu. Kata orang kaya tadi, ini 1 untuk engkau wahai Musa, silahkan digunakan untuk apa, yang 1 dikantongi sama dia. Jadi dengan sedikit korban saja Allah Subhanahu wa taala langsung membalasnya dengan mutiara yang mahal. Maka Sayyidina Musa cepat-cepat mendatangi orang miskin tadi. Maksudnya mau memberikan si 1 butir mutiara yang mahal tadi, biar untuk modal orang miskin tadi. Tetapi subhanallah, sampai di tempat orang miskin tadi, ternyata orang miskin itu sudah meninggal dunia. Badannya tercabik-cabik, rumah reyotnya itu sudah hancur berantakan. Itulah makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau itu syukur kepada Allah, maka akan digerojokkan,
akan ditambahkan rezeki itu kepadanya. Tapi kalau dia itu ingkar, tidak mau bersyukur kepada Allah, maka azab yang pedih dari Allah akan ditimpakan kepada orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita ini senantiasa sebagai hamba Allah bersyukur kepada Allah. Dengan syukur yang sebenarnya adalah menambah kebaikan kita, menambah amal kita, menambah kesemangatan amal soleh kita. Semua bersedia insya Allah. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Iman itu perkara yang paling penting. Sempurnanya agama itu ada imaniyah yang sempurna, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak. Yang paling utama adalah iman, yakin kepada Allah. Bagaimana supaya dalam hati kita ini ada keagungan Allah, keluar dari hati kita kebesaran keagungan dunia. Bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Wallahu indahu ilmus sa'ah. Akhir surat Luqman itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan kehebatannya, keagungannya, kemaha pengetahuannya Allah. Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu ilmu atau kapan datangnya hari kiamat. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun tidak tahu pasti kapan datangnya hari kiamat. Hanya ciri-cirinya yang tahu, yaitu hari Jumat. Entah Jumat minggu yang akan datang, atau sebulan lagi, atau 1 tahun lagi, 5 tahun lagi, 100 tahun lagi, Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu. Wallahu indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Hujan itu bukan dari mendung. Bukan dari mendung, atau terkenal dengan teori kondensasi. Waktu kita di sanawiyah atau di SMP kan ada teori kondensasi. Jadi hujan itu katanya laut kena matahari, kemudian naik menjadi awan, kemudian kena sinar matahari, kemudian turun menjadi hujan. Tidak, karena kadang-kadang mendung yang tebal gelap gulita, tetapi tidak ada hujan walau setetes air dari langit ke dunia, ke bumi. Tapi kadang-kadang tidak ada mendung, tidak ada apa-apa, terang lintang langit itu, ya kan? Tidak ada mendung sama sekali, tapi hujan selebat-lebatnya. Karena hujan itu dari khazanah Allah, wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham. Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu apa yang ada dalam perut seorang ibu yang mengandung atau hewan yang mengandung anaknya. Ma fil arham, bukannya ya'lamu fil arham wa ya'lamu ma fil arham. Allah Subhanahu wa taala maha tahu bukan hanya jenis kelamin. Sekarang ini orang bingung. Kalau hamil pertama kali maka bingung di USG. Apa itu namanya? USG itu jadi dilihat dengan mesin gitu. Nah, kemudian nanti kelihatan jenis kelaminnya itu laki-laki atau perempuan. USG. Kalau nanti laki-laki maka disiapkan nama laki-laki, popoknya laki-laki, gritonya laki-laki, bantalnya laki-laki, gulingnya laki-laki, ya kan? Kemudian apalagi pokoknya serba laki-laki. Tetapi ternyata begitu lahir ke dunia, janin yang ada di perut ibunya tadi bukan laki-laki, bukan dzakar, tetapi unsa atau wanita. Loh, kok beda? Ndek ben kaya nek uceng-ucenge kok saiki ora enak. Nah, ini ndak tahu pasti. USG saja itu nisbi istilahnya. Ndak mesti betul. Tapi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya jenis kelamin, tahu umurnya berapa Allah Subhanahu wa taala itu, rezekinya berapa jumlahnya, kemudian dia itu nanti dapat siapa, kemudian mau mati di mana, kemudian tuanya itu bagaimana, pokoknya tahu semuanya. Ma fil arham, apa yang ada dalam
perut ibu yang mengandung daripada anaknya itu. Wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri madza taksibu ghadan. Demikian juga manusia ini tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok. Apa yang dikerjakan esok itu kita tidak tahu. Masih hidup apa sudah mati. Orang yang berdagang dapat laba apa rugi. Orang yang berladang dapat panen apa tidak. Tidak ada yang tahu. Pasti. Tidak ada yang tahu secara pasti. Wa ma tadri madza taksibu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Demikian juga tidak ada satu orang pun di bumi mana dia mati, dia meninggal dunia. Kadang-kadang sudah disiapkan kuburnya, sudah digali, kemudian ditembok, kemudian dikasih pasir. Maksudnya nanti kalau meninggal dunia maka tinggal ngeduk pasirnya, kemudian masukkan ke kuburnya tadi. Tapi ternyata dia mati bukan di tempat dia. Bahkan jasadnya pun dicari tidak ketemu. Sebagaimana pesawat Adam tahun berapa itu, ya kan, dari Manado kemana itu hilang masuk ke lautan, dicari dengan alat yang canggih, se-Indonesia tidak bisa, bahkan datangkan dari Amerika dari mana-mana pun tidak tahu di mana bangkai pesawat itu. Seisinya pilotnya, pramugarinya, pramugaranya, teknisinya, penumpangnya tidak konangan nengendi sampai sekarang. Zaman corona kemarin, sedikit bicara corona ini. Sriwijaya Air dari Pontianak mau ke Jakarta masih harus disuap, naik pesawat, naik kapal laut, naik apa-apa. Waktu itu 2001 saya juga keliling di sini, itu setiap minggu di rapid, terus berikutnya disuap 4 hari sekali. Dari penumpang yang disuap tadi, maka yang positif itu ada 6 orang. Maka akhirnya tidak boleh naik pesawat itu karena dianggap membawa penyakit, tidak sehat dia. Yang negatif baru boleh masuk 100 berapa itu, karena negatif boleh masuk semuanya. Nangis yang positif tadi karena sudah beli tiket tapi tidak bisa terbang, mau dinyatakan positif, maka dia nangis sedih ya, karena mau ketemu keluarga tidak jadi kan, artinya tertunda. Begitu tahu terbang kepek sebentar, berapa menit itu katanya kan, pesawatnya hilang. Ternyata masuk lautan di Kalimantan Tengah itu, habis semua penumpangnya itu. Jadi yang sudah disuap dikatakan sehat, hasilnya itu karena negatif corona kan dikatakan sehat, kok malah mati. Yang dikatakan sehat ternyata, yang dikatakan sehat mati, yang dikatakan bawa penyakit atau ada virus penyakit corona malah hidup. La ilaha illallah. Hayyun, mati hidup adalah di tangan Allah. Sehat sakit siapa yang beri? Allah. Nah, itu bagaimana supaya hati kita ini yakin kepada Allah. Keluarkan kebesaran makhluk dari hati kita. Nusaddiqul khabar wa nukadzibun nazar. Hakikatul iman, matlubul iman itu membohongkan yang nampak dan meyakini yang gaib. Itu namanya iman. Kalau iman yang nampak itu sama dengan, maaf, orang kafir, sama dengan binatang. Jangan dikatakan keras ini. Maksudnya kalau ayam dikasih jagung ini semua mendekat. Jadi kalau dikasih pukulan, bawakan pentung, lari apa mendekat? Lari, karena yakin dengan yang nampak. Nah, orang iman ini tidak boleh yakin dengan yang nampak, yakin dengan yang gaib. Yang nampak ini sebenarnya menipu. An-nasu niyam wa idza matu intabahu, kata Sayyidina Ali. Semua manusia ini dikatakan tidur, lindur, dan mulai manusia itu bangun, melek dari tidurnya, sadar dari tidurnya ketika kematian datang kepada dia. Baru dia tahu manfaatnya sholat ke masjid, manfaatnya dakwah, manfaatnya silaturahmi, manfaatnya sedekah, manfaatnya tahajud, manfaatnya bangun malam, manfaatnya amal-amal soleh. Baru dia sadar. Sekarang di dunia kita belum sadar.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan iman kepada kita. Allah Subhanahu wa taala khaliqul hakiki, wallah makhluk. Jadi Allah itu pencipta yang sebenarnya. Selain Allah adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Namanya pencipta itu tidak harus ada bahan bakunya. Kalau ini orang Jepang bilang memproduksi Yamaha, terus ditulis gede made in Jepang. Wah, ya iso munggahe kok ngendi? Wesine iso munggahe kok ngendi? Enggak bisa, itu sudah ada bahannya. Honda dibilang made in Jepang. Ya kan? Mobil Lamborghini made in ini Jerman apa Amerika itu? Dikira made in, enggak made in, dia itu hanya merangkai. Nah, pabrik-pabrik itu hanya merangkai, yang sudah ada bahan bakunya. Allah Subhanahu wa taala tidak harus ada bahan bakunya. Karena semau Allah, sekehendak Allah. Boleh ada bahan bakunya, tidak ada bahan bakunya, atau bahkan berlawanan dengan bahan baku. Bil asbab au bidunil asbab au mukhalafatul asbab. Nah, itu kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala melahirkan unta bukan dari unta di zaman Nabi Shalih alaihi wasallam. Suatu dia dibohongkan rakyatnya, umatnya, coba kalau engkau ini nabi betul, coba minta kepada Tuhanmu dari batu itu supaya keluar unta. Betul, dia sholat kemudian doa Sayyidina Shalih alaihi salam. Jadi begitu doa langsung batu itu bergerak-gerak kemudian keluar unta yang besar. Bahkan untanya itu bunting. Unta lahir bukan dari unta, tapi lahir dari batu. Kekuasaan Allah. Nah, maka kita ini harus yakin kepada dan yang lain-lain. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Sayyidina Adam alaihissalam minat turab, dari tanah, menciptakan Sayyidina Hawa dari tulang rusuknya Adam alaihissalam, menciptakan Sayyidina Isa alaihissalam dari ibu Maryam yang tidak punya suami. Kalau sekarang ada wanita bilang tidak punya suami melahirkan anak, pasti bohong. Ini pasti wanita suka ramban ngendi-ngendi. Ramban tuh cari daunan. Ini Sayyidatina Maryam saja yang bisa punya anak tanpa suami. Itu dari kuasa Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sidik jari, tempat yang kecil. Ya kan, hanya sekian. Ini miliaran yang diciptakan oleh Allah. Sejak zaman Adam alaihissalam sampai nanti umat terakhir sebelum hari kiamat, sidik jarinya itu tidak sama. Meskipun kembar dia, kembar Ahmad karo Muhammad umpamanya jenenge, Shalih karo Ahmad jenenge, kembar persis, orang tidak bisa membedakan. Tapi sidik jarinya beda. Sehingga kalau ada masalah, maka polisi itu mengambil sidik jarinya. Hebatnya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaqul hakiki wallah siwallah wal marzuq. Selain Allah itu diberi rezeki oleh Allah. Rezeki itu sudah ditentukan kepada kita. Ada yang jatahnya banyak, ada yang jatahnya sedikit. Kalau yang jatahnya banyak, meskipun kerjanya santai, ya tetap saja dapat banyak. Pancen balungan gede istilahnya itu. Tapi kalau memang rezekinya sedikit, meskipun banting tulang kerjanya, tetap aja rezekinya itu sedikit. Rezekinya sedikit. Zaman Sayyidina Musa alaihissalam juga itu dikatakan ada satu orang yang setengah kurang ajar gitu, kemelinti kata orang Jawa itu. Wahai Musa, kacang yang ada di tangan saya ini rezekinya siapa? Sayyidina Musa alaihissalam tanya kepada Allah, ya Allah, ini ada hambamu yang tanya kacang di tangan dia itu rezekinya siapa? Allah Subhanahu wa taala mengilham kepada Sayyidina Musa alaihissalam jawab bahwa kacang yang ada di tangan dia itu bukan rezekinya dia, tapi rezekinya ayam yang ada di negara Palestina. Pada waktu itu di Mesir. Sayyidina Musa dengan orang tadi itu, kamu yang ndak aja bro kalau sekarang itu begitu istilah bahasanya itu. Ya aneh-aneh saja, ndak saja. Orang tablik ini, orang ini apa ya, pondok tursinanya aneh-aneh, lempake al-mubarak aneh-aneh saja. Coba lihat ini, maka ditelan kacang tadi.
subhanallah, oleh Allah Subhanahu wa taala tidak masuk, diizinkan oleh Allah tidak masuk ke perut dia, tetapi masuk ke hidung dia. Sangat mengganggu. Hidungnya kemasukan kacang tadi. Semua tabib, semua dokter didatangi, tidak ada yang bisa mengeluarkan kacang di hidung dia tadi. Ada rombongan mohibah, rombongan kayak ini, rombongan dari Pakistan, masya Allah, datang ke Indonesia, kayak gitulah. Jadi orang dulu itu kalau waktu longgar suka mengembara, hijrah, berkelana. Kalau sekarang ini banyak orang betah di rumah. Maka betul rombongan tadi ketemu dengan orang tadi. Maka didatangi, kunjungi, silaturahmi, bicara iman, yakin, sehat, sakit adalah dari Allah. Itulah pokoknya. Bicara-bicara begitu, oh, masya Allah, saya itu senang ikut Tuhan itu, tapi ini saya ini ada masalah. Apa masalahnya? Ini ada hidung saya ini kemasukan kacang, dan semua dokter tabib di negeri ini angkat tangan. Tidak ada yang bisa mengeluarkan kacang di hidung saya ini. Oh, gampang kata rombongan tadi. Di negeri sana itu ada tabib ahli dokter yang bisa mengeluarkan benda-benda dari jasadnya manusia. Oh, gimana itu? Singkat cerita dicatat alamatnya mana, kemudian dia persiapan urus segala sesuatunya, administrasi, sangu, komplit, kemudian dia menuju ke negara Palestina, menemui tabib atau dokter tadi. Ternyata terkenal dokter itu, banyak yang antri. Mantri masuk, 1, 2 masuk, nah itu. Setelah depannya tinggal ini dia dan satu orang depannya masuk, dia menunggu giliran diperiksa tadi. Pada waktu itu ada rombongan kerajaan yang inspeksi, melihat rakyatnya dengan mengendarai kuda, dikawal dengan pengawal-pengawalnya, toprek gitu kan. Nah, kemudian dia itu menoleh, itu kan debu berhamburan tuh karena dilewati kuda-kuda itu. Debu berhamburan, maka dia menoleh begini, langsung dia itu bersin, jebres. Begitu bersin, langsung kacang yang ada di hidungnya dia itu keluar. Ternyata di situ ada ayam, langsung mematuk kacang tadi. Benar kata Musa, benar kata Sayyidina Musa, bahwa kacang yang ada di tangan saya waktu itu bukan rezeki saya. Dititipkan ke orang tadi berbulan-bulan, kalau bukan rezekinya tidak masuk ke perut dia. Rezeki itu sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Rezeki saya tidak akan masuk, maaf, ke perut bapak-bapak, demikian juga rezeki bapak tidak akan masuk ke perut saya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi ini pasti dijamin rezekinya oleh Allah. Gajah itu sekali makan berapa kilo? Tidak kerja dia, hanya berzikir kepada Allah, ya kan? Tapi setiap dia itu lapar, pasti makanan datang kepada dia. Tidak usah cari-cari istilahnya gajah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kata Allah. Aku yang telah mentaksim, membagi-bagi rezeki kamu sewaktu kami di dunia ini. Sudah jelas pembagiannya itu. Jadi tidak usah istilahnya, wah biar ini apa namanya, tambah asbabnya, wis nggih pabrik siji kepengin nggih pabrik loro, sudah punya kelapa sawit 100 hektar ingin 200 hektar, sudah punya tambak 1 pulau ingin 2 pulau, jatahnya itu sama. Seperti keran apa namanya itu, tandon, isinya itu 10.000 liter, dikasih keran 1 keluarnya berapa? 10.000 itu. Dikasih keran 10 keluarnya berapa? 10.000, malah mungkin kurang, karena untuk ngairi atau apa namanya itu keran yang banyak kan. Dikasih keran 20 keluarnya berapa? 10.000. Mangsanya apa menurut kita itu kalau dipasang keran 100.000 nanti berubah jadi 100.000 liter? Enggak, malah kurang untuk membasahi 100 keran tadi itu. Misalnya, nah, jadi jangan terlalu istilahnya apa ya namanya itu pusing kepada rezeki, tapi harus diikhtiari. Tidak boleh tengok-tengok di masjid, terus pokoknya enak makanan datang ya dimakan, kalau enggak ya enggak makan, enggak boleh. Kita harus ikhtiar, tapi jangan yakin dengan
ikhtiar kita. Yakin tetap kepada Allah. Kepada apa? Allah. Muni Allahnya jangan takut. Rezeki siapa yang jamin? Nah, baru agak berani, tadi tidak berani. Nah, orang kerja kali itu sama orang bukan Islam itu. Orang ubah, orang mamah itu sama dengan orang non Islam itu. Ya, Allah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita, berikan iman kepada kita. Demikian juga Bapak yang mulia, sangat penting bagaimana supaya kita ini di dalam mengamalkan agama ikut petunjuk cara yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini harus komplit. Kalau kita syahadat hanya separuh, tidak sah Islam kita. Asyhadu an la ilaha illallah tak gengsi, tidak mau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak sah Islam kita. 24 jam, 24 huruf la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalau dihitung ini 24 huruf, maksudnya 24 jam kehidupan kita sehari semalam ikut perintah Allah, ikut sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana surah beliau, sirah beliau, sarirah beliau, demikian juga bagaimana dakwah beliau, takririyah beliau, fi'liyah beliau, itu yang harus kita ikuti. Jangan ikut kemauan kita sendiri. Bagaimana surah Nabi SAW? Surah Nabi itu antara lain beliau memerintahkan panjangkan jenggot, pendekkan kumis. Maaf yang tidak berjenggot. Bukan karena saya berjenggot, ini sunnah Nabi, bukan sunnah Arab. Oh, nek jenggote dawa tambah bodoh, goblok ya kowe kuwi. Wong perintah Nabi jelas, hadisnya diterjemahkan lain, umpamanya. Kemudian mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan 40 hari sekali. Ada sunnah. Nanti jadi jos. Meskipun sudah tahun jos. Nah, sekarang tidak menjaga adab padam, ditokne jembrung istilahnya. Setahun sudah dipotong, wah, sel-selnya itu rusak. Sehingga baru umur 40 tahun bingung cari obat kuat. Nah, ikut sunnah Nabi barokah. Insyaallah surah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi. Apa itu sirah Nabi? Adalah akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau ditanya bagaimana akhlak Nabi, maka beliau mengatakan khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Demikian Nabi itu punya akhlak yang mulia, yang agung. Nah, bagaimana kepada keluarga? Beliau tidak pernah marah dengan keluarga. Memanggil istrinya itu dengan panggilan sayang. Ya Humairah. Nah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Nah, kalau wong Jawa itu pipi sing cemokot. Nah, gitu. Manggil istrinya meskipun sudah tua, yang sayang. Orang mbokmu, pakmu, Mbah Huti, Mbah Kong, enggak. Sayang, panggil istrinya. Insyaallah. Nabi lapar. Dari bepergian capek, tanya kepada istrinya adakah makanan? Istrinya bilang tidak ada apa-apa. Memang tidak ada yang dimasak. Nabi bersabda, sudah, kalau begitu hari ini aku puasa saja. Enak enggak jawabnya? Nabi satu kisah puasa sunnah. Istrinya sudah menyiapkan makanan, masakan kesukaan Nabi. Nabi bersabda, sebenarnya hari ini aku puasa, tapi karena aku sudah masak, aku batalkan puasaku. Menghormati masakan istrinya tadi. Kita ini kadang-kadang ngerti puasa, masak enak-enak. Kalau tidak puasa, tidak mau masak. Mana istrinya? Salah ya? Masya Allah. Maka kita ini bagaimana supaya dengan istri kita itu yang lemah lembut, jangan merasa laki-laki menang sendiri. Kalau kamu tidak mau saya ajak keluar 3 hari, saya akan cari hafidhah. Nih, santrinya Ustadz Arif. Ini banyak hafidhah. Nah, bukan menyelesaikan masalah itu. Oh, satu aja tidak bisa diajak program dakwah kok nambah apa orang tambah geger nanti.
Salah. Istri kita umpamanya minta uang untuk belanja, itu kita kasih lebih. Piro dik? Piro uang, butuh uang berapa? Perlu uang berapa? 500 saja mas, kasih 1 juta. Tenanan nih lo, kalau ada cari no. Laki-laki yang tidak sumbut istilahnya. Minta berapa dik? 100, kasih 200. Senang nanti. Jangan minta 100 kasih 50 aja, diceramai setengah jam. Setelah itu masih diancam, pokoknya cukup, tidak cukup harus kamu cukup-cukupkan. Mumet istri kita itu. Ini suamiku kok makin lama makin bakil. Ini kan setelah ikut dakwah, ikut lempake al-mubarak, tursina ini kok jadi bakil, ini piye iki? Itu nanti. Salah ya? Harus dirubah itu. Jadi kita kasih lebih. Istri kita pakaiannya sudah usang, belikan yang baru, yang mahal, yang harganya 600, 700 ribu. Jangan cari di bawah 100. Ono kane pakaian istrinya kok di bawah 100, ecek-ecek itu namanya. Nanti kalau baik kan, kalau serimbet sama kita juga seneng. Wah, bojone Pak Rohani klambine apik banget, iya no bojoku kan gitu. Nah kalau ini bojone Pak Rohani klambine ecek-ecek gitu kan, masalah ikut malu kita. Salah ya? Ini kadang-kadang kita ini sama istri kita itu masya Allah kurang perhatian. Padahal sudah masakkan kita, sudah mencucikan baju kita, sudah membersihkan rumah kita, sudah mau menyusui anak kita. Umpama istri kita itu tidak mau menyusui anak kita, tidak mau ngomong anak kita, melihara anak kita tidak boleh marah. Itu kewajiban kita. Nah ini istri kita masih mau menyusui, mau melihara, itu satu amalan solehah, amalan sodaqah untuk istri kita. Orang-orang Arab itu begitu punya anak langsung carikan ibu susuan. Salah. Nah itu kita harus ikram kepada istri kita. Nabi juga begitu pada keluarga. Kepada tetangga bagaimana sayangnya Nabi kepada tetangga. Satu ketika Nabi jaulah atau mendatangi tetangganya orang Yahudi, diajak masuk Islam. Tetapi sambutan tetangganya tadi tidak baik. Bahkan Nabi itu diludahi. Bukan disuguh cair, bukan disuguh teh, kopi, roti, tapi diludahi. Apa Nabi marah? Tidak marah. Bahkan Nabi dengan senyuman diusap ludah tadi. Kemudian didoakan kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada orang ini. Mudah-mudahan kau dapat hidayah. Nah, tinggalkan. Besok datang lagi diludahi lagi. Ukuran kita pasti marah. Ini kemarin datangi sudah meludahi, ini meludahi lagi, seret keluar. Ayo berantem juga tidak apa-apa. Podo-podo laki-lakinya. Nah, Nabi sabar, senyum, diusap ludah tadi. Mudah-mudahan kau beri hidayah. Kemudian beberapa hari kemudian didatangi, tidak keluar. Kata tetangganya, Muhammad, dia sudah berhari tidak keluar, sakit keras. Itu apa kata Nabi? Kalau kita ini mungkin sumpah serapah. Nah, mati lu, mampus ente. Ini rasain, nah gitu kan. Kemarin didatangi meludahi. Nabi segera pulang, ambil anggur, ambil apa namanya kurma yang bagus-bagus, kemudian datang kepada orang Yahudi tadi. Kemudian masuk, begitu sampai di dalam ketemu orang sakit tadi, maka dia mengatakan, wahai Muhammad, ini justru kau yang tengok aku pertama kali. Sedang antek-antekku, bos-bosku ini sudah tidak perhatian kepada aku. Ulurkan tangan wahai Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Masuk Islam. Pernah kita seperti itu? Kita ini digini aja sudah marah kita. Nabi itu sampai istilah merendahkan dirinya. Bagaimana supaya orang itu masuk Islam? Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Setiap ketemu orang maka ditaskilnya ucapkan la ilaha illallah, imanlah kepada Allah, maka engkau pasti akan berbahagia. Nah, itu yang dikerjakan oleh Nabi setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul setelah umur 40 tahun. Melihat keadaan jahiliyah maka Nabi bertahanus. Uzlah di gua, doa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah perbaiki umat ini, perbaiki umat ini. Maka diturunkan surat Al-Alaq. Kemudian pulang minta diselimuti istrinya dalam keadaan menggigil kedinginan, maka turunkan lagi perintah Allah, surat Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur.
orang yang selimut, bangun, beri peringatan, dakwah kepada manusia. Dakwahnya apa? Mengagungkan Allah, Allah yang besar, makhluk kecil. Bukan mengagungkan orang atau mengagungkan partai atau apa-apa, bukan, mengagungkan Allah. Wa rabbaka fakabir wa siyabaka fatahhir. Mensucikan daripada hati atau pakaian atau mensucikan daripada diri. Maka beliau langsung kumpulkan seluruh keluarganya, kemudian iklan kepada keluarganya tadi, la rahata di abika ba'dal yaum, tidak ada lagi istirahat untuk bapakmu setelah hari ini. Maka beliau tidak berkhulwat lagi, beliau tidak di goa lagi, tapi beliau berjalwat, berkeliling, menjumpai setiap orang, menemui setiap orang, sehingga di kota Mekah umpamanya itu ada catnya sandal Nabi, katanya itu semua pernah gang-gang, lorong-lorong kecil besar di kota Mekah semuanya telah terinjak kaki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu maka terus beliau mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, Sayyidina Umar yang tadinya keras memusuhi Nabi, bahkan membunuh Nabi, akhirnya diberi hidayah oleh Allah setelah beliau doa kepada Allah, ya Allah kuatkan Islam dengan Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham, Abu Jahal. Allah Subhanahu wa taala menerima doanya Nabi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, masuk Islam. Begitu Sayyidina Umar masuk Islam, maka dakwah terang-terangan. Beliau mengumumkan setelah mau hijrah ke Madinah itu, umrah selesai, kemudian dengan pedang terhunus, siapa yang ingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu Umar di batas kota Mekah. Tidak ada yang berani, ciut semua hatinya. Mulai Islam berkembang dengan pesat pada waktu itu. Nah, itu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kepada tetangga. Demikian juga kepada musuh. Nabi itu rasa dendam sama sekali. Bagaimana melihat Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy bin Harb, pembunuh bayaran, dijanjikan merdeka oleh Hindur, istrinya Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam, sehingga setelah bisa dibunuh kemudian dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dikunyah-kunyah oleh Hindur, Sayyidatina Hindur, akhirnya masuk Islam Hindur. Maka Nabi bergertak giginya melihat jasad Sayyidina Hamzah, asatu Rasulillah, pamannya Nabi SAW itu. Wahai Hamzah, nanti kalau aku diberikan kemenangan kepada orang kafir, maka akan aku balaskan sakitmu ini kepada 70 orang kafir. Langsung diingatkan oleh Allah. Fa in aqabtum fa'uqibu bimislihi. Bagaimana itu ayatnya? Jadi itu kenapa? Satu kau balas 70 wahai Muhammad. Satu balas satu. Fa in sabartum wa huwa khairul lisabirin. Itu kalau kamu sabar lebih baik bagi kamu. Langsung dikafarai daripada sumpahnya tadi atau sabdanya tadi. Jadi kepada musuh itu tidak ada dendam sama sekali. Bagaimana Fathu Makkah? Sewaktu beliau masuk kota Makkah, kemudian orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Orang-orang Makkah mengatakan, hadzal yaum yaumul malhamah. Hari ini hari balas dendam. Kita akan dibunuh semuanya, akan mati semuanya. Orang-orang kafir Quraisy Makkah. Nabi SAW mengatakan, bal hadzal yaum yaumul marhamah. Bukan, hari ini bukan hari balas dendam, tapi hari ini adalah hari kasih sayang. Begitu mulianya hati beliau. Siapa yang menutup pintu rumahnya, aman. Siapa yang masuk Masjidil Haram, aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, aman. Dengan menundukkan daripada badannya sampai ke punggung untanya itu, ke punggung kudanya. Begitu mulia, lapang dada beliau. Kepada musuh tidak ada rasa dendam sama sekali. Kalau kita barangkali yang pukul-pukul sedikit lah, dulu ini juga kurang ajar sama saya, rasakan itu. Ini tidak ada seperti itu. Itulah akhlak baginda Nabi SAW. Insya Allah kita mudah-mudahan bisa menirunya. Nah, insya Allah. Sarirah, apa itu sarirah? Adalah fikir dan risau beliau. Daiman fikir wa mutawasilan ahjad. Nabi itu sifatnya. Fikir risau apa? Bukan dunia, bukan keluarganya, tapi fikir dan risau kepada umat. Bagaimana supaya umat selamat dari azab Allah, azab neraka, dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau itu usaha sungguh-sungguh. La'allaka bakhirun nafsaka alla yakunu mu'minin. Wahai Muhammad, apakah kamu itu akan menghancurkan diri kamu supaya semua manusia itu beriman kepada Allah? Kepada pamannya Abu Thalib yang menjadi istilahnya pendukung beliau, penolong beliau. Beliau sungguh-sungguh minta
sungguh-sungguh minta kepada pamannya tadi supaya sekali saja mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mau syahadat, mau Islam, tapi tidak mau pamannya. Barangkali gengsi dengan kawan-kawannya pada waktu itu, sampai katanya itu dijilati oleh Nabi supaya nanti tidak kena api neraka karena ada air liur baginda Nabi SAW. Maka saat itulah ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wahai Muhammad, hidayah di tanganku, kamu hanya usaha saja. Siapa yang aku beri hidayah, siapa yang tidak aku beri hidayah, aku yang maha tahu. Bukan di tanganmu hidayah, tapi di tangan aku, dan aku maha tahu siapa yang aku beri hidayah dan siapa yang tidak aku beri hidayah. Baru beliau ini berhenti. Tapi karena pamannya sangat senang dengan kelihayan beliau hari Senin, dan setiap hari Senin itu tidak diazab, harus diringankan azabnya untuk pamannya tadi. Mudah-mudahan fikir dan risaunya Nabi SAW juga ada pada diri kita. Nah, itu juga ada yang mulai daripada kerja dakwah ini, itu Seilyas rahmatullah alaih. Itu katanya Seilyas itu badannya itu hanya 40 kilo beratnya itu. Oh, kita ini kan 80 kilo, 90 kilo. Oh, tidak ada fikir, tidak ada risau. Fikir dunia sudah tidak pakai ada, sudah tidak begitu besar, tapi akhirat belum masuk, umat belum masuk, sehingga yang makan enak, tidur nyenyak. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kerisauan ini pada kita. Mutawasilan ahdan iman fikir, terus senantiasa Nabi itu, meskipun matanya terpecah, tapi hatinya tidak tidur. Tidak tidur selama-lamanya, tidak menguap selama-lamanya. Baginda Nabi Muhammad SAW. Lalat tidak berani hinggap di tubuh Nabi. Kalau lalat ini senang hinggap di tubuh kita, karena kita ini orang kotor. Jangan mengaku bersih, kita ini orang kotor, banyak dosa, sehingga lalat aja berhubung kita kok. Nabi tidak berani hinggap di al-jasadi hasan, itu tidak berani. Nabi tidak pernah ihtilam sama sekali. Mimpi basah itu tidak kenal Nabi. Kita ini sendiri bujur dana yang mimpi basah baik. Umpamanya loh, ya, sifat-sifat yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya. Kalau mau bersama, lihat kan sudah tidak bisa. Mimpi juga saya yakin belum semuanya. Mimpi ketemu Nabi, ya ada, tapi belum semuanya. Kalau mimpi ketemu orang jahat, barangkali sudah semuanya. Mimpi dikejar-kejar anjing, barangkali sudah semuanya. Kalau mimpi ketemu Nabi, belum semuanya. Nah, insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ketemukan kita dengan Nabi SAW. Nah, amalan Nabi ini yang kita kerjakan. Sehingga Nabi satu ketika bersabda di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, "Tuba man yarani wa amana bi." Untung besar orang yang melihat aku dan beriman kepadaku. Sahabat, hidupnya diridhai oleh Allah, buat dosa dimaafkan, semua dapat kabelingan surga. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada para sahabat. Untung besar mereka. Dilalah kok kita ini tidak hidup sezaman dengan Nabi. Umpama kita hidup sezaman dengan Nabi, alhamdulillah. Nah, ini kita harus usaha tenanan. Summa tuba, summa tuba, summa tuba, 7 kali. Liman lam yarani wa amana. Orang yang tidak melihat aku tetapi beriman kepadaku. Nah, waktu kewafatan Nabi SAW itu terjadi satu perubahan yang besar. Banyak orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Kemudian ada yang mengaku nabi palsu, ya kan? Kemudian murtad di mana-mana. Jasadnya Nabi masih ada, tetapi amalan Nabi berhenti pada waktu itu karena semua bingung konsentrasi kepada kewafatan Nabi, jasadnya Nabi SAW. Pasukan Usamah yang dihantar oleh Nabi berhenti karena Nabi meninggal. Maka pada waktu itu setelah musyawarah, maka diangkat Abu Bakar menjadi khalifah, penerusnya Nabi SAW. Karena Abu Bakar ini yang istilahnya bersama dengan Nabi, paham dengan mansahnya Nabi, kelakuan Nabi SAW. Sewaktu surat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina,
Itu semua orang senang, bergembira, karena Islam sudah diridhoi menjadi agamanya, nikmat sudah disempurnakan. Tapi Abu Bakar menangis. Abu Bakar menangis. Kenapa menangis? Karena ini sudah sempurna, pasti akan ditinggalkan oleh Nabi. Tapi orang umum, orang yang lain itu tidak paham. Ini nikmat sudah disempurnakan, agama Islam sudah diridhoi. Tapi Abu Bakar kepahamannya itu dalam. Kepahamannya itu dalam. Menangis dia. Menangis, berarti ini sudah mau wafat Kanjeng Nabi. Betul. Setelah turun ayat itu 2 bulan kemudian Nabi SAW wafat. Maka ini yang hijrah pun juga yang menyertai adalah Abu Bakar. Kalau Nabi sakit berhalangan jadi imam, maka menyuruh Abu Bakar untuk mengimam salat. Maka begitu beliau diangkat jadi khalifah, maka beliau langsung apa yang telah diputuskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita amalkan, kita laksanakan. Pasukan Usamah dikirim, meskipun orang-orang tidak sudah setuju. Ini orang lagi berbela sungkawa, Nabi wafat. Nah, belum dikebumikan, karena Nabi wafat hari Senin, hari Rabu dikebumikan. Demikian juga pada waktu itu langsung diperintahkan berangkat. Kemudian juga Abu Bakar merangi sendiri orang-orang yang tidak mau bayar zakat itu. Nah, Sayyidina Abu Bakar berkata, kalau dulu orang bayar zakat unta dengan talinya, sekarang hanya untanya saja, talinya diambil, akan aku perang. Ayyang kusuddin wa ana hayy. Apakah agama berkurang sedang Abu Bakar masih hidup? Kita harusnya bermental begitu. Apakah agama akan berkurang? Apakah dakwah akan berkurang sedang Abu Bakar masih hidup, sedang rohani masih hidup? Gitu. Apakah orang-orang ke masjid berkurang sedang saya masih hidup? Harusnya begitu. Masa agama akan berkurang, dakwah akan berkurang, karkun-karkun jadi lemah sedang saya masih hidup? Ayyang kusuddin wa ana hayy. Abu Bakar. Khalid bin Walid diperintah untuk memerangi daripada Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku nabi palsu tadi itu. Masalah selesai. Setelah apa? Amalnya Nabi dikerjakan. Jasad Nabi sudah tidak ada. Amalan Nabi pada waktu berhenti, maka terjadi yaitu kemurtatan yang besar dan sebagainya. Tapi begitu amal Nabi dikerjakan kembali, maka Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan masalah yang besar tadi. Orang-orang yang murtad kemudian kembali lagi masuk Islam, Musailamah al-Kadzdzab mengaku jadi nabi dibunuh. Demikian juga orang-orang yang tidak mau bayar zakat kemudian bayar zakat kembali. Nah, untuk mengembalikan keadaan Islam ini juga seperti itu istilahnya itu. Bagaimana kembali kepada dulu waktu bagaimana Nabi SAW meninggalkan daripada umat ini. Bapak yang mulia, demikian juga perlu kita memperbaiki sholat kita. Sholat 5 waktu ini khususnya bagaimana kita kerjakan dengan cara yang telah ditunjukkan, ajarkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat Nabi atau aku Nabi melaksanakan sholat. Jumhur ulama sepakat 3 hal yang disepakati. Ulama Saudi, ulama mana-mana, Timur Tengah, ulama Asia, pokoknya seluruh ulama dunia itu sepakat 3 hal yang disepakati. 1 adalah tempatnya di masjid, kemudian yang kedua adalah jamaah, kemudian yang ketiga adalah pada waktunya. Kalau Imam Syafi'i awal waktu, kalau Imam Hanafi akhir waktu. Itu harus tahu. Nanti orang-orang sini pergi ke Mekah, sana itu agak akhir. Sholat subuh seperti sudah mau terbit matahari, itu pakai akhir waktu. Nah, itu sholat jamaah. 3 hal itu disepakati. Kalau yang lain-lain masalah ada ikhtilaf, ada khilaf dalam sholat, itu kira-kira 200 ikhtilafnya itu. Rukuknya ada yang bungkuk ini, ada yang glosor, ya tak? Kemudian sedekahnya ada yang begini, ada yang begini biasa di bawah atas pusar ini, kemudian ada yang begini, ada yang tidak sedekah. Takbiratul ula, Allahu Akbar itu malah begini, sami Allahu liman hamidah, baru sedekah. Orang-orang Hambali, begitu. Jadi kalau ke Mekah sana kita baru tahu. Kalau tidak ngaji tapi yang gumun, itu kok orang sedekah. Apa sah ini sholatnya? Rumasan sing sahih salatmu dhewe. Nah itu berdiri juga ada kakinya ada yang begagah ngantek mancali sikile kancane, ya kan? Ngidak-idak sikile kancane, ada yang biasa-biasa. Itu kita harus tahu dalilnya nek ora, aja nggur melu-melu. Melu-melu glosor ora ngerti dalile. Jangan, harus tahu dalil.
200 perbedaan dalam sholat, tidak apa-apa. Tapi yang 3 itu adalah sepakat jamaah di masjid pada waktunya. Insya Allah ya, umat Islam bagaimana kita? Ada ulama besar, Maulana Umar Balampuri rahmatullahi alaih, beliau mengatakan kalau umat Islam 50% sholat berjamaah di masjid laki-laki, wanita-wanitanya kalau memang repot menjaga waktunya di rumahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuan secara ghaibiyah, nusrah ghaibiyah kepada umat ini, kepada umat Islam dengan amalan 50% sholat jamaah. Kalau 51% umat Islam sholat berjamaah 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hidayah kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir. Tapi sekarang ini yang jamaah berapa persen? Masya Allah, insya Allah siap sholat berjamaah 5 waktu. Ada satu hikayat, orang sholat berjamaah ke masjid, sudah tua. Waktu hujan, Mbah Putri bilang, istrinya itu bilang, Pak, hari ini sholatnya di rumah saja, tidak ada yang nonton kau ke masjid. Tidak, kalau tidak ke masjid ini perasaan saya itu tidak afdol, hambar rasanya. Aku harus ke masjid jamaah. Begitu saya keluar, berangkat ke masjid, belum sampai masjid, jatuh pakaian kotor, pulang ganti pakaian. Diingatkan sama Mbah Putri, dibilang ngeyel, jatuh, ganti pakaian, berangkat lagi, belum sampai masjid, jatuh lagi, pulang lagi, makin disalahkan. Sudah tua dibilang ngeyel, tidak ada yang nonton. Nanti kalau tidak hujan, mau tidur di masjid, mau beristrikan masjid, ya boleh, malah suruh beristrikan masjid katanya. Kamu ini tidak jalankan aja, banyak bicara. Kalau sudah ganti lagi pakaian. Orang dulu itu katanya pakaiannya 3 setel paling banyak. Tidak seperti orang sekarang pakainya sealmari, tapi jamaah ke masjid hanya Jumat saja, atau hanya hari raya saja. Di Jawa ini, bukan di sini. Kalau di Kalimantan semua masjid penuh. Begitu keluar ada pemuda tinggi besar, gendong dia, Mbak, ayo aku gendong, nanti tidak jatuh. Ini itu sudah jatuh 2 kali, gendong cemplo sampai depan masjid. Silakan Mbak, itu sholat coba dimulai. Ayo sholat sama-sama. Kata pemuda itu, sholat itu gampang Mbak katanya. Sholat itu nomor 2, yang penting itu syahadat. Tidak genah jak sholat malah dalil. Yang penting syahadat. Ditunggu sampai selesai, kemudian digendong pulang. Sebelum bisa ditanya, sampean itu siapa? Kok bener, kok baik bener? Gendong aku, menunggu aku, tapi aneh aku ajak sholat malah dalil. Sholat nomor 2 itu siapa sampean? Kalau tanya kepada aku, Mbak, sebenarnya saya itu syaitan. Oh, pantas syaitan diajak sholatnya melotot saja matanya. Tapi kenapa aku gendong aku menunggu? Ya, sebab Mbah tadi jatuh yang pertama kali tadi, semua dosa-dosanya Mbah diampuni oleh Allah. Dosanya dulu waktu masih muda, badung, nakal, mondok ya orang bayare ora jelas, mangan yang kantin bakwan tek 5 bilang 3, mangan soto 2 mangkok bilang 1 mangkok. Dulu kan gitu kita tuh. Pokoknya muncul ke apa namanya kertas nih gune santri putri dibandoli apa namanya kerikil, ini dibaca nanti dibalas. Semua dosa itu diampuni Allah. Dosanya weanan karo wanita bukan mahram, pokoknya semua diampuni dosanya Allah. Waktu kakek jatuh yang kedua kalinya tadi, maka seluruh dosa-dosanya keluarga kakek diampuni oleh Allah. Dosanya istrinya, anaknya, cucunya, buyutnya, cicitnya, udek-udek gantung siwur, atau kemudian gebok bosok, galeh asem, pokoknya sak ngisor sana diampuni oleh Allah. Umpama kakek jatuh yang ketiga kalinya, maka dosanya seluruh orang Samarinda ini akan diampuni oleh Allah. Maka aku tidak rela kalau dosanya orang Samarinda, Kalimantan Timur diampuni oleh Allah. Maka kakek aku gendong supaya tidak jatuh lagi. Orang pergi ke masjid untuk sholat jamaah, jatuhnya saja menghapuskan dosa-dosa dia. Apalagi kalau kita ini mengajak orang belum ke masjid, kemudian jadi ke masjid, orang belum sholat, kemudian mau sholat. Siap insya Allah? Kata satu ulama, katanya kalau dengar azan, itu kan ada apa namanya itu hikayat dikatakan,
orang gembala kerbau. Kerbonya itu waktu dengar azan di masjid, Allahu Akbar, gitu itu, kerbonya meletup. Tanya kepada bosnya tadi, juragannya tadi, itu nyanyian apa bos? Digertak sama bosnya, nyanyian. Wah, azan kok dibilang nyanyian. Oh, biasa kerbau. Loh, saya itu tidak tahu kok ya, dimarahi. Nah, azan itu apa bos? Azan itu memanggil orang Islam untuk sholat jamaah ke masjid. Oh, nah sampai kok tidak berangkat ke masjid? Kata bosnya ini lagi males, lagi ogah, lagi males. Oh, kalau begitu ya sampean sama dengan saya, sama dengan kerbau. Kata ulama itu, kalau dengar azan maka suruh megang kepala kita masing-masing. Ada tanduknya enggak? Suruh megang pantat kita, ada ekornya enggak? Kalau ada tanduknya dan ekornya ya silakan. Enggak usah ke masjid, mau lihat sinetron, mau main HP terus, atau mau apa, fadhal. Tapi kalau enggak ada tanduknya, enggak ada ekornya, berarti kita ini kan bukan hewan. Orang Islam harus datang ke masjid. Insyaallah siap? Nah, ajak ya. Mulai dari anak kita. Dan sampai kita biarkan anak kita meninggalkan sholat. Umur 7 tahun perintahkan sholat. 10 tahun masih malas, pukul. Tidak ada rukhsah, dispensasi orang sholat, tidak usah sholat itu tidak ada. Tidak bisa berdiri dengan duduk, tidak bisa berduduk dengan baring, tidak bisa baring dengan isyarat, dan isyarat tidak bisa disolatkan. Mati wae, ya toh. Nah, insyaallah. Nah, dan sampai kita ini salah kaprah mendidik anak kita. Anak kita kadang-kadang pulang sekolah sudah perguruan tinggi, sudah SMK, sudah SMA, belum sholat zuhur, tidur sampai asar. Mau dibangunkan, kasihan, biar istirahat dulu. Siapa yang nanggung dosanya? Orang tuanya. Sholat dulu, bangunkan, sholat nanti tidur lagi. Gitu. Ya, ini kasihan, capek, tidak sholat, tidak apa-apa, tidak ada. Dalil manapun tidak ada, harus dikerjakan. As-sholatu fil Islam karra'si fil jasad. Hadis Nabi. Sholat di dalam agama Islam ini ibaratnya kepala pada badannya. Ada ulama yang mengatakan kenapa orang-orang non-Islam tidak mau masuk Islam? Karena takut. Orang-orang Islam banyak yang tidak punya kepala, gelundung pringis. Kalau ada itu film, tidak ada. Ini kepalanya potong kok masih hidup, itu tidak ada. Salah. Nah, sholat kita jaga. Demikian juga Bapak yang mulia, kita penting yaitu mencari ilmu. Kita harus tahu tentang apa namanya syarat rukun yang wajib sholat. Umpamanya harus tahu apa rukunnya sholat. Nanti ada wudhu Pak. Nanti sholatnya agak nanti sebentar. Tadi sudah diumumkan. Jadi mundur sedikit. Harus tahu rukunnya wudhu. Ada orang tidak mau belajar sama ulama, hanya belajar dari buku. Itu dikatakan membasuh muka, kemudian membasuh kepala. Dikira sisan, ini seneng kok terus neng kepala. Kalau kan tangan dulu. Setelah membasuh muka, kemudian tangan sampai kedua siku, baru kepala, baru kaki. Nah, ini enggak, sudah bertahun-tahun dia itu kalau wudhu membasuh muka, kemudian basuh kepala. Buka kan tangan dulu. Kenapa? Karena tidak mau ngaji. Tidak mau ngaji. Harus ngaji kepada ulama-ulama yang ada di daerah kita, di tempat kita. Pak Kiai Munzir atau siapa wakilnya atau siapa, harus tahu. Kalau tidak tahu, tanya apa rukunnya wudhu, apa rukunnya sholat, apa rukunnya poso. Ini ngerti. Kalau tidak nanti bisa tidak sah sholat kita itu. Salam, siap ya. Minal mahdi ilal lahdi. Golek ilmu itu, cari ilmu itu dari lianglah, dari bandoso, dari bandulan sampai bandoso, dari lahir sampai mati. Dari bandulan kecil sampai bandoso mati. Tidak selesai cari ilmu itu. Jangan malu karena sudah tua, sudah anak saya saja. Tidak, kita harus juga tahu tentang istilahnya ilmu-ilmu yang penting, yang wajib kita kerjakan, amalan itu kita juga harus tahu ilmunya. Juga Bapak yang mulia, kita jaga hubungan kita kepada Allah, zikir kepada Allah, mengingat Allah di setiap saat dan keadaan. Nah, zikir yang sudah muktabarah
diijazahkan oleh para masyayikh kita adalah tasbihat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar 100 kali pagi, 100 kali petang. Demikian juga sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sholawat nariyah, atau sholawat timbul qulub, atau sholawat munjiat, atau sholawat badar. Itu kita baca 100 kali pagi, 100 kali petang. Dulu ada yang mengatakan orang tabligh itu tidak mau sholawat. Ya saya jawab dalam satu ceramah gitu, kalau mau pertandingan banyak-banyakan sholawat, itu tabligh ini berani. Karena kita itu untuk sholawat yang zikir saja 200 setiap hari. Belum lagi nanti kalau musyawarah dianjurkan suruh banyak-banyak baca sholawat. Mencari yang hilang, tidak ketemu-ketemu, suruh baca sholawat. Nyari kunci kada ketemu, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina. Gitu. Mau mengucapkan apa lupa, suruh banyak sholawat. Jadi di mana-mana kita ini dianjurkan untuk baca sholawat. Kok malah tidak mau sholawat? Berani banyak-banyakan baca sholawat. Sholawat 100 kali pagi, 100 kali petang. Demikian juga istighfar 100 kali pagi, 100 kali petang. Demikian juga Bapak yang mulia, kita sangat-sangat penting zaman modern ini adalah menghidupkan suasana ikramul muslimin, memuliakan sesama muslim, menghormati, memuliakan sesama muslim. Paling penting adalah menutup aib saudaranya. Kalau ada terbuka aib saudara kita, jangan sampai kita ceritakan di mana-mana. Jangan suudzon, jangan mencari-cari kesalahan saudara kita. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Maka kamu tidak jijik makan bangkai saudaramu. Bangkai saudaramu. Nah itu, mencari-cari kesalahan saudara kita seperti makan bangkai saudara kita. Jauh itu. Ijtanibu. Jauh itu dari prasangka buruk, suudzon, berprasangka yang tidak baik, menceritakan keburukan saudara kita. Hasim Al-Aqsa, ulama besar. Kenapa beliau disebut Hatim Al-Aqsa? Karena beliau itu waktu ditanya perempuan menanyakan satu perkara, satu hukum, waktu dia bertanya itu buang angin dan suaranya itu kencang anginnya gitu. Maka untuk menutupi salah tingkahnya wanita tadi supaya tidak malu, maka dia bilang apa yang kutanyakan, coba keraskan suaramu. Dikeraskan, ini hukumnya apa Pak Kiai? Keras lagi saya tidak dengar. Hukumnya apa yang begini ini Pak Kiai? Keras lagi saya tidak dengar. Oh, berarti Pak Kiai ini tidak dengar kentut saya. Saat itulah disebut Al-Aqsa. Tuli. Bukan tuli dia, karena bersihnya hatinya, maka dia itu menutup aib wanita yang datang tanya sesuatu hukum tadi. Kita ini tahu aib saudara kita, langsung diceritakan kemana-mana. Mau nih sak kelenteng jadi sak kelenting. Tadinya sedikit aibnya, tapi ditambah-tambahin sehingga jadi besar aibnya itu. Nah itu tidak boleh makan bangkai saudaranya. Salah ya. Yang boleh itu adalah husnudzon. Nah, itu kalau husnudzon itu tanpa dalil. Boleh kalau kebaikan, ceritakan kebaikan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu satu ketika di kejauhan dari kota Madinah ada lentera. Maka Sayyidina Umar lihat, tengok apa itu yang terjadi. Ternyata ada orang tua renta, itu ada wanita bidanita di depannya nyanyi sambil lenggak-lenggak sambil menggem si tua renta tadi itu. Maka Sayyidina Umar meloncat masuk ke rumah tadi, kemudian marahi si tua tadi, tua bangka, barangkali betul, tua renta, sudah mau mati, bau tanah, masih maksiat kepada Allah. Dilirik oleh orang tua tadi. Amirul Mukminin, Masya Allah, kamu tidak sadar saya hanya satu salah. Kamu masuk ke rumah saya ini 3 salah yang kau buat. Kenapa kau masuk rumah tanpa melalui pintunya? Ini rumah begini-begini ada pintunya. Dan kenapa kau masuk rumah orang tanpa salam? Minta izin dulu, izinkan masuk, tidak diizinkan tidak boleh masuk. Dan kenapa kamu mencari-cari kesalahan saudaramu? Sayyidina Umar nangis. Amirul Mukminin diingatkan dulu, nangis.
sampai yang menyertai beliau tidak tahu. Beliau keluar dari rumahnya sambil gigit daripada pakaiannya itu pulang. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian kurang lebih orang tua tadi baru datang ke majelisnya Umar. Kemudian begitu kelihatan orang tadi dipanggil, ya saya, tangan. Panggil orang tua tadi, coba dekat. Nah, kemudian coba dekatkan telingamu kepadaku. Betul, dekatkan telinganya, demi Allah. Setelah kejadian malam itu tidak ada yang tahu kecuali aku, Allah dan kamu saja. Sampai pembantuku pun tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian orang tua tadi juga coba dekatkan ini telingamu kepada mulutku. Demi Allah, mulai malam hari itu saya tidak pernah lagi mendem, tidak pernah lagi mabuk, dan tidak pernah lagi mengundang biduan wanita ke rumah saya. Sayyidina Umar takbir, Allahu Akbar. Tidak ada sahabat yang tahu apa yang ditakbirkan oleh Sayyidina Umar. Begitu hebatnya, begitu rapinya menyimpan atau menutup aib saudaranya. Kita ini paling enak kadang-kadang di masjid pun yang dibicarakan adalah keburukan saudaranya. Karkun ahli dakwah juga kadang-kadang yang dibicarakan adalah keburukan saudara. Maaf, orang ahli agama kadang-kadang dibicarakan juga keburukan saudara. Bahkan ada acara di TV yang paling disenangi gandrungi orang adalah melihat keburukan saudaranya, aib-aib yang dilihat. Silet, cross check, pokoknya bangsa yang gitu-gitulah. Itu tidak merasa marem kalau tidak lihat maksiat itu. Padahal melihat aib saudaranya harusnya ditutup malah disiarkan. Masya Allah, Allah ampuni kita. Juga Bapak yang mulia, kita mengerjakan semua amal kebaikan adalah ikhlas karena Allah. Jangan sampai ada tendensi apa. Ruhul amal al-ikhlas. Rohnya amal itu adalah ikhlas. Satu orang ahli ibadah, bertahun-tahun dia ibadah kepada Allah. Satu malam kira-kira jam 2, jam 3 dia bangun waktu mau wudu, itu ada orang duduk di sumur dia. Tinggi, putih, bersih gitu kan. Ditanya, siapa kamu malam-malam begini di sini? Saya ini malaikat utusan Allah untuk mencari orang-orang yang mahabbah kepada Allah. Wah, dia bangga. Ini pasti aku sudah termasuk orang yang dekat dengan Allah, mahabbah kepada Allah, orang yang ikhlas ibadah kepada Allah. Nah, itu kamu bawa apa itu? Buku itu apa? Buku tebal gitu. Dia bawa buku tebal. Ini catatan orang-orang yang ikhlas ibadahnya kepada Allah. Dasar dia itu orang riya. Maka dia minta, coba lihat namaku pasti ada di situ katanya. Dilihat oleh malaikat, dibuka satu-satu pada tebal itu sampai selesai habis halamannya tidak ada itu nama kamu. Wah, kamu kurang teliti. Ngeyel. Namanya orang riak pamer. Sudah jelas tidak ada bilang malaikat, dia malah mengatakan kamu kurang teliti gitu. Coba sekali lagi. Ya terpaksa buka lagi sekali. Sampai habis itu tidak ada. Tidak ada kok, betul nama kamu itu tidak ada. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tahu, maha tahu kalau kamu setiap malam tuh tahajud, setiap siang tuh puasa. Tetapi setiap aku mau menulis nama kamu itu dilarang oleh Allah. Oh, jangan dapurannya kamu buat tulis. Itu dia tidak ikhlas. Dia betul ibadah kepada Allah, tapi dia tidak peduli dengan tetangga-tetangganya. Tetangganya kelaparan, makan di rumah dia sampai busuk-busuk, itu ya tegel dimasukkan kulkas. Beli ayam tinggal cekernya saja, tidak kemasak itu dimasukkan ke kulkas. Sayuran tinggal satu until kecil, itu dimasukkan ke kulkas. Maka kata orang itu kulkas ini bikin orang bakhil. Waktu kita kecil mana ada kulkas? Ya tetangganya ikut makan, iya kan? Masya Allah. Itu jadi kamu tidak peduli dengan tangga kamu. Pakaian itu putih yang sudah berubah jadi merah, pakaian kamu satu almari, tidak pernah kamu peduli kepada tetanggamu. Peci yang dulu hitam sudah berubah jadi merah, kamu pecinya banyak, tidak pernah peduli dengan tetanggamu. Pingsan orang tadi. Begitu pingsan si Umar kemudian taubat kepada Allah, ya sudah, kalau begitu saya baik dengan tetangga. Jadi keliling tetangga, apa yang diperlukan tetangga diberi oleh orang tadi. Nah, jadi itu di samping kita ibadah kepada Allah, kita juga mesti peduli kepada tetangga kita. Dan sebagaimana jangan sampai ada yaitu merasa bahwa amal saya itu sudah ikhlas, sudah diterima oleh Allah. Kadang-kadang kita ini pamer, tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang pesan, jam 2, jam 3 malam
Lur katanya, bangun tahajud, waktu makbul doa. Yang nyuruh WA itu siapa? Oh, tidak ada yang pesan, tidak ada yang nyuruh WA ke sana kemari, malah sampai akhirnya rendang tahajud dia itu. Riya. Hindari daripada pamer atau riya setiap amal kita. Insya Allah ikhlas karena Allah, tidak ada niat-niat yang lain. Satu sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana orang berjuang di jalan Allah bi'aradin minad dunya, juga ada kegiatan dunia. Nabi bersabda, la ajralahu, bagi dia tidak dapat sedikit pun pahala. 3 kali jawaban Nabi SAW. Satu sahabat lagi tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimanakah orang yang berjuang di jalan Allah ingin masyhur namanya? Nabi mengatakan, la syai'alahu, bagi dia tidak dapat suatu apapun. Tidak dapat satu apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi amal manusia yang ikhlas karena saja. Maka untuk itu Bapak Ibu ya, perlu kita sedikit belajar untuk mendapatkan sifat-sifat yang baik tadi. Perlu kita korban harta kita, waktu kita, diri kita di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita adalah seluruh umur kita, waktu kita, diri kita adalah untuk agama Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya harta orang mukmin dan diri orang mukmin telah telah dibeli oleh Allah, ditukar oleh Allah dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Semua apa-apa yang kita miliki adalah dari Allah. Dan Allah minta diganti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hebatnya Allah, bagaimana murahnya Allah. Semua pemberian Allah hanya ditaskis saja, dites oleh Allah. Coba ini mau ndak ini lomo ndak, derma ndak ini. Seperti ada yang mencontohkan itu, kata orang tua memberikan roti kepada anaknya, 2 potong roti. Nak, minta sedikit saja nak. Anak yang lomo langsung 1 diberikan orang tuanya. Maka orang tuanya pasti akan, anak pinter, anak bagus, anak ayu, nanti tak belikan sak kotak. Tapi anak satunya memang batin, dibelikan 2 potong roti, kemudian dicoba. Ibunya tadi minta, nak minta sedikit saja, secuil saja. Enggak, jangan, ini sudah diberikan aku kok, bakhil. Maka apa kata orang tuanya? Oh, anak nakal, wes rata tukone nah. Logikanya, gampangannya kan gitu. Allah itu ngetes sebenarnya. Coba bagaimana setianya kepadaku, kepada Allah. Kalau setia kita mau korban, Allah akan kasih lebih lagi, dimudahkan, diberkahkan, hidupnya ditentramkan, nyaman, sakinah, mawaddah, pokoknya enak-enak. Tapi ini bakhil kepada Allah, diminta istilah korban sedikit harta, waktu kita ini ini harta-hartaku, ini waktu-waktuku, ini diri-diriku. Sing itu kapan? Yang kamu dapat itu kapan? Kok mengaku harta-hartaku, diri-diriku, waktu-waktuku? Maka Syekh Ilyas rahmatullah alaih, Allah yarham, masyaallah, beliau ulama besar. Supaya manusia orang Islam tidak kaget, maka beliau memberikan cara, metode supaya mudah dipahami. Maka beliau memberikan cara sekurang-kurangnya dalam seumur hidup meluangkan waktu, harta, diri untuk agama Allah 4 bulan. Setiap tahun 40 hari, setiap bulan 3 hari, setiap hari 2,5 jam. Harusnya kan dibalikin, untuk dunia yang sedikit, untuk agama yang lama. Harusnya 27 hari untuk agama, 3 hari untuk dunia. 40 hari untuk dunia, yang 200 berapa itu? Nah, 40 hari, 20 hari kurang lebih untuk agama. Harusnya kan begitu. Tapi supaya tidak jeglek, tidak bingung, dibuat mudah. Seumur hidup 4 bulan, itu 60-70 tahun diberi waktu Allah, maka diinfakkan 4 bulan di jalan Allah. Gampang apa susah? Nah, harusnya gampang. Mudah apa sulit? Mudah apa sulit? Bilang mudah aja tidak berani sampai. Mudah apa sulit? Nah, mbok ngono, wani sedikit itu untuk agama Allah. Intan surullaha yang surkum wa yutabbit agamakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bantu Allah, maka pasti Allah akan bantu kamu. Intan surullah, intan surudin, ulama mengatakan Allah itu zat yang maha sempurna, tidak perlu bantuan. Maksudnya di sini intan surullah, intan surudin, membantu agamanya Allah, menyebarkan agamanya Allah, menegakkan agamanya Allah. Yang surkum, maka pasti Allah akan membantu kamu.
yutsabbit aqdamakum, dan akan menguatkan, mengokohkan kaki-kaki kamu. Itu yang tidak yakin kita ya. Orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, Masya Allah, Allah SWT berkahi hidupnya. Orang tuanya tukang gojek, ndak dari pondok pesantren, alhamdulillah anaknya jadi hafid, jadi hafizah, jadi alim, jadi alimah, ya kan? Kemudian kita pakai jenggot, pakai peci, ya kan? Menghidupkan sunnah, berarti berani setelah kita ini dikenalkan oleh Allah dengan kerja dakwah atau amal dakwah. Dulu mana berani kita, ya? Mau Jumatan saja pakai peci di kantongnya, sampai di masjid baru dipakai, ya kan? Sekarang Masya Allah berani kita menampakkan pakaian Islam. Kekuatan mana ini yang bisa? Kekuatan dakwah ulama, kekuatan amal baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dakwah ini Bapak yang mulia telah diamanahkan kepada kita, di risalah kenabian itu telah diberikan kepada kita di Hajatul Wada. Nabi memberikan khutbah yang panjang dari siang sampai sore, yang mengatakan dari pagi sampai sore. Di akhir khutbah beliau mengatakan balighu anni walau ayat. Wal yuballigh minkum syahid al-ghaib. Sampaikan dariku meskipun kalian yang tahu satu ayat. Yang hadir di depanku ini harus menyampaikan kepada orang yang tidak hadir di depanku ini. Maka itulah mulai tongkat estafet dakwah diberikan kepada kita. Karena meskipun rusak umat ini, perzinaan di tengah jalan, mendem, mabuk di tengah jalan, narkoba di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana, dia malu-malu lagi. Allah tidak akan menghantar nabi lagi yang baru. Kalau dulu umat rusak, diantar nabi baru, maka menjadi baik umat itu. Ditungguin nabinya baik. Kemudian nabi karena manusia biasa dipanggil oleh Allah, rusak kembali. Turunkan nabi yang baru. Terus berangsur-angsur sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang ini tidak diberikan lagi, tidak diutus lagi nabi. Ana khataman nabiyyin, la nabiyya ba'di wa la ummata ba'dakum. Aku nabi yang paling akhir. Tidak ada lagi nabi setelah aku, Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada lagi umat setelah kalian. Kita ini ukhrijat linnas, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekarang adalah umat yang termulia, khaira ummah, dipamerkan oleh Allah di hadapan semua umat. Dikeluarkan di tengah-tengah manusia untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Dalam ayat ini khusus Allah Subhanahu wa taala mengatakan amar ma'ruf nahi munkar dulu, baru wa tu'minuna billah. Kebanyakan itu iman dulu, tapi ini amar ma'ruf nahi munkar baru wa tu'minuna billah. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat kuntum. Antum sudah cukup karena kitab ini kepada para sahabat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, menerjemahkan ini, kenapa Allah menggunakan kalimat kuntum? Maknanya siapa saja yang ikut, yaitu syarat-syarat khairul ummah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, iman kepada Allah, umat manapun kapanpun dia lahir, maka akan derajat khairul ummah itu akan diberikan kepada dia. Sehingga Allah menggunakan kalimat kuntum lebih luas daripada antum. Antum sudah cukup karena para sahabat pada waktu itu. Nah, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat kita menjadi umat akhir zaman dengan pekerjaan amalan yang mulia. Di kita ini mempunyai dua tugas, yaitu dakwah, ibadah, dan dakwah. Ibadah dan dakwah. Ibadah kewajiban kita, dakwah ini juga kewajiban kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Setiap kita ini melihat kemungkaran di hadapan kita, setiap kita, maka kita harus mencegah kemungkaran itu. Biyadi, kalau bisa dengan kekuatan kita, tangan kita. Kalau tidak bisa dengan lisan kita. Tidak mampu dengan hati kita, membenci dalam hati, minimal itu iman yang paling lemah. Maka untuk itu kita Bapak yang mulia, bagaimana coba kita kembalikan umat ini kepada zaman kejayaan dulu, waktu umat yaitu ditinggal oleh Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu. Maka perlu kita mengorbankan sedikit harta kita, waktu kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya dalam seumur hidup 4 bulan. Yauman fi sabilillah khairun min alfi yaumin fi ma siwa. Boleh dalil banyak. Bahkan oleh Yusuf rahmatullahi alaih itu beliau mengatakan, aku mampu memberikan atau mentafsirkan setiap ayat itu ada hubungannya dengan dakwah. 114 surat, 6.666 ayat, 30 juz, 1.027 huruf, itu ada hubungannya dengan dakwah. Kok ukeh men Pak, 1 juta punjul hitungan dewe nek ora percaya. Kan
insya Allah. Nah, maka Al-Quran itu akan mudah dipahami kalau orang itu mau mengerjakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Karena ayat-ayat dakwah ini diturunkan oleh Allah suatu nabi dan para sahabat lagi sibuk-sibuknya mendakwahkan Islam. Setiap ada masalah datang, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat untuk menghibur kepada para sahabat. Dicaci maki, dikencet, diboikot oleh orang Islam, turunkan ayat yang menghibur kepada nabi dan para sahabat, menjadi kuat mereka, tidak lemah semangat. Kalau kita ini jadi takut, ya kan? Ya, karena tidak tahu dalilnya. Sahabat makin kuat istilahnya, makin militan. Nah, gitu, bukan kendu. Diiming-imingi apa terus kendu, enggak. Kuat mereka. Nah, maka insya Allah perlu kita latihan. Laqatun awrahatun fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Sepagi atau sepetang kita ini memperjuangkan agama Allah, keluar di jalan Allah untuk mendakwahkan agama ini, maka lebih baik daripada mendapatkan keuntungan dunia dan segala isinya. Maka untuk itu perlu kita belajar. Sekolah TK kenapa 2 tahun, MI atau SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, atau kelas piro itu tekan piro rolas umpamanya. Nah itu kenapa pakai tahun-tahun? Itu metode. Nah ini juga begitu, supaya kita gampang memahami, maka kita istilahnya jalani metode atau cara itu supaya mudah kita ini memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu insya Allah yang niat untuk keluar 4 bulan silakan insya Allah berdiri dan catatkan nama. Betul, masya Allah. Silakan Pak.